Halo, selamat malam. Selain informasi yang baru saja Anda saksikan, kami juga memiliki sejumlah informasi khas redaksi malam bersama saya, Monica Konado. Polisi meringkus GSH, mantan suami dua artis era 2000-an atas kasus dugaan percobaan pembunuhan dan juga kepemilikan senjata api ilegal. Tersangka terekam CCTV menembak temannya sendiri dengan pistol di Jatinegara, Jakarta Timur. Dari hasil tes urin pada Kamis siang, tersangka positif mengonsumsi ganja dan juga obat psikotropika. Kita beralih ke informasi lain, kamera warga merekam suasana horor lalu lintas di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara dari atas gedung akibat banjir pada Kamis pagi. Sementara sejumlah pegawai di kawasan Cempaka Putih terpaksa harus naik perahu karet untuk berangkat bekerja. Informasi berikutnya terkait dengan penghitungan suara di kantor Kecamatan Jerengik, Sampang, Jawa Timur yang berlangsung ricuh. Hujan interupsi saksi membuat suasana memanas sehingga penghitungan dihentikan. Sementara di Puncak Jaya, Papua Tengah, satu orang tewas akibat bentrokan dua kelompok massa pendukung calon legislatif. Pemberian pangkat Jenderal Kehormatan untuk Prabowo Subianto oleh Presiden Jokowi menuai kontroversi. Selain dikritik, pemberian pangkat ini juga disebut sebagai langkah politik Jokowi untuk tetap dekat dengan Prabowo yang menang Pilpres dalam penghitungan suara sementara KPU. Lalu, apakah pengaruh Jokowi akan tetap membayangi pemerintahan Presiden terpilih ke depannya? Kita simak dalam Topic of the Day berikut ini. Kamis siang, pemerintah menggelar simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri di Kabupaten Tangerang. Beragam menu disajikan bagi para siswa, mulai dari nasi ayam hingga gado-gado dan juga siomay. Anda kembali bersama kami di redaksi malam dan kita ikuti informasi selanjutnya terkait dengan bangunan sekolah dasar dan juga puluhan rumah di Kabupaten Bandung Barat yang ambruk akibat pergeseran tanah. Selain terjadi rekahan yang cukup lebar, sebagian tanah juga amblas hampir 2 meter. Sebuah video rekaman dugaan aliran sesat yang membolehkan jemaah untuk bertukar pasangan viral di media sosial. Usai membuat heboh, pengunggah video diperiksa di Polda Jawa Timur pada Kamis siang. Sang pengunggah berdalih video itu hanyalah demi konten belaka. Kita ke informasi lain, seorang pria dihajar sopir truk di Situbondo, Jawa Timur Rabu malam karena diduga melakukan pemerasan. Sementara itu pencuri di Pandeglang, Banten dibekuk polisi setelah aksinya terekam CCTV. Informasi ini kami rangkum dalam Kilas Kriminal. Vonis 14 tahun penjara bagi terdakwa pembunuh suami dan istri di Tulungagung menuai protes keluarga korban. Sementara itu, Pengadilan Negeri Depok kembali menggelar sidang dalam perkara penyerobotan lahan. Kuasa hukum terdakwa berharap hakim menjatuhkan putusan sesuai hati nurani. Seorang pekerja bangunan di Klaten, Jawa Tengah tersengat listrik saat sedang bekerja. Sementara itu, diduga akibat kebocoran gas, gedung finishing PT KHTEX terbakar pada Kamis siang. Berikut informasinya dalam Kilas Peristiwa. Kita ke informasi lain, berbagai cara ditempuh agar terhindar dari sengatan suhu panas. Misalnya di Bandung, Jawa Barat, inovasi atap peredam radiasi sinar matahari diperkenalkan untuk hunian permukiman. Sementara di luar negeri, di Sydney, Australia, tim gabungan berbagai universitas serta juga rumah sakit menggagas tenda mobile bagi tunawisma untuk melindungi mereka dari serangan suhu panas. Informasi selanjutnya datang dari mancanegara. Kebakaran melanda wilayah Texas, Amerika Serikat pada Selasa. Lebih dari 200.000 hektar lahan terbakar. Sementara itu area kerusakan akibat bencana kebakaran di Roraima, Brasil meluas. Masih dari mancanegara, 17 orang tewas akibat 2 bus bertabrakan di sebuah desa di Honduras. Sementara itu di India, 4 orang tewas dan 2 lainnya terluka akibat tanah longsor di tambang biji besi. Kita simak informasinya dalam International Minute yang sekaligus juga mengakhiri redaksi malam kali ini. Saya Monica Konado pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.